Kalimas merupakan salah satu cabang dari dua cabang Sungai Brantas yang ada di Mojokerto, selain Sungai Porong. Percabangan ini berada di kota Mojokerto pada aliran ke arah timur yang diseberangi jembatan Lengkong adalah Sungai Porong, sedangkan aliran sungai ke arah timur laut yang diseberangi jembatan Kali Brantas, Sidoarjo menuju ke kota Surabaya yaitu Sungai Kalimas. Aliran menuju kota Surabaya bercabang lagi menjadi dua, yaitu ke arah kota Surabaya, Kalimas, dan ke Kali Injagir. Dulunya hanya ada satu sungai yaitu Kalimas saja, namun karena sering terjadi banjir di daerah Ngagel, Belanda membangun Kali Injagir sebagai Kali Sudetan yang menuju ke arah mangrove. Sungai Kalimas yang menuju ke pusat kota Surabaya melewati Kebun Binatang Surabaya, Jalan Ngagel, Jalan Keputran, Jalan Kayun, Monumen Kapal Selam, Alun-alun Surabaya, Taman Prestasi, Museum Pendidikan, Jalan Peneleh, Jembatan Peneleh, Jembatan Merah, Kota Lama Surabaya, Jembatan Petekan, hingga menuju ke arah Pelabuhan Perak. Sungai Kalimas memiliki lebar 20-30 meter dan panjang 12-13 km. Sungai ini membelah kota Surabaya yang mempunyai peran vital dalam penggerakan perekonomian Surabaya tempo dulu. Kalimas berhulu di kota Mojokerto dan mengalir ke arah timur laut hingga bermuara di Surabaya menuju ke Selat Madura. Kalimas adalah batas alami antara Sidoarjo dan Gresik. Kalimas sudah dijadikan jalur transportasi dari zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Namun, VOC masuk ke Surabaya dan mengambil alih daerah Surabaya termasuk jalur transportasi air Kalimas. VOC adalah badan dagang Belanda yang istimewa. Badan ini didukung oleh negara dan difasilitasi, seperti memiliki tentara dan memproduksi persenjataan, memiliki hak negosiasi dengan negara-negara lain. VOC didirikan pada 20 Maret 1602, merupakan perserikatan perusahaan yang memiliki monopoli dalam aktivitas dagangnya. VOC masuk ke Surabaya pada tahun 1617 sambil membangun loji sebagai tempat dagang sementara di dekat Sungai Kalimas. Ketika itu, aktivitas perdagangan sudah sangat ramai. Tak hanya masyarakat pribumi saja, namun juga ada pedagang asing seperti Cina, Arab, dan bahkan Portugis. Selama menjalankan misi dagangnya di Surabaya, VOC menghadapi berbagai hambatan dari pihak lokal dan Mataram, sehingga VOC meninggalkan kamar dagangnya pada tahun 1628 di Surabaya karena pusat administrasi yang baru dibangun di Batavia diserang oleh prajurit Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Akibat persaingan dagang keduanya, menggerakkan pasukan militer yang berlangsung hingga tahun 1945. Kemudian, VOC diizinkan membuka kembali kamar dagangnya di Surabaya yang dipimpin oleh Amangkurat I. VOC boleh berdagang kembali. Terima kasih, Amangkurat I. Ketika digantikan oleh anaknya yang ternyata kalah dalam perjanjian dengan Belanda, akibatnya Mataram harus menyerahkan sebagian besar wilayah dan hak dagang kepada VOC. Dan diantaranya adalah Surabaya. Kau dalam perjanjian berikan sebagian raya dan hak dagang kepadaku. Baiklah, aku akan menepati kesepakatan kita dalam perjanjian itu, maka akan aku berikan kepadamu. Peran Kalimas sebagai jalur perdagangan di kota Surabaya sangat tampak sekali pada zaman kolonial Belanda. Jalur transportasi air sangat efektif pada masa itu, hingga ke daerah pedalaman, kota Surabaya bisa diakses melalui Kalimas. Dari kapal yang berukuran besar seperti tongkak-tongkak atau kapal sekunder hingga perahu kecil untuk mengakses jalan ke pedalaman. Penggerak perekonomian dan perdagangan di kota Surabaya adalah bangsa Cina dan Arab. Bangsa ini mengembangkan lalu lintas perdagangan di kawasan sisi timur Kalimas. Maka Belanda mendirikan pemukiman Eropa yang berdekatan dengan pemukiman bangsa tersebut, yaitu di kawasan sisi barat Kalimas. Sehingga terdapat beberapa jembatan yang menyeberangi Kalimas seperti Jembatan Petekan, Jembatan Merah, dan juga Jembatan Peneleh.
Hingga saat ini masih bisa dilihat salah satu gedung peninggalan Belanda pada era perdagangan VOC, Menara Syah Bandar, yang terletak di bekas dermaga pada sisi timur Mall JMP atau Jembatan Merah Plaza, yang merupakan gedung untuk mendata barang-barang datang yang dibawa oleh kapal-kapal besar, dengan kata lain seperti bea cukai. Gedung ini masih berdiri kokoh dan dijadikan salah satu cagar budaya. Karena letak Surabaya yang strategis membuat bangsa lain yang gemar berlayar dari timur ke barat bisa bertemu. Kalimas serta-merta menjadi suatu sungai emas dan membawa barang-barang berharga dari pedalaman seperti rempah-rempah. Wah, lihat tuh, banyak sekali kapal yang membawa barang-barang lewat sungai ini. Iya, betul, barang-barangnya berharga semua seperti ikan hasil tangkapan nelayan dan juga rempah-rempah dari pedalaman yang dijual di warga lokal maupun ke luar negeri lewat jalur ini. Benar, setiap hari jalur perdagangan maupun kegiatan pelayaran di sungai ini tak pernah sepi membawa barang berharga layaknya emas-emas yang melintas. Iya Bu, sungai ini cocok untuk memiliki nama Kalimas. Kenapa bisa Kalimas, Bu Dewi? Karena banyak barang berharga yang melintas sungai ini, layaknya emas dan kali yang artinya sungai. Benar sekali, sangat cocok perpaduan antara kali dan emas, jadilah Kalimas. Setuju, mulai sekarang kita sebut saja sungai ini Kalimas. Setuju. Peran Kalimas sebagai jalur transportasi pelayaran dan juga perdagangan membuat perkembangan kota Surabaya menjadi besar. Terlihat pada beberapa tempat atau gedung peninggalan kolonial Belanda yang bersejarah dan memiliki peran penting yang berada di sepanjang susur Kalimas, yaitu Jembatan Gubeng, Rumah Sakit Simpang, Gedung DPRD Kota Surabaya, Gedung Gerahadi, Taman Budaya, atau Cak Durasim. Dari sejarah dan tradisi masyarakat yang menggunakan Kalimas sebagai jalur transportasi, maka pemerintahan Kota Surabaya mendukung untuk tetap melestarikan kegiatan tersebut pada salah satu wisata yang ada di Surabaya, yaitu wisata air perahu Kalimas, yang pada tahun 1990-an adalah milik Gerahadi dan pada tahun selanjutnya hingga sekarang diambil alih oleh Dinas Pariwisata untuk dijadikan salah satu wisata yang ada di Kota Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi menjadikan wisata ini sebagai pendapatan daerah tepat pada hari ulang tahun Surabaya yang ke-728 pada tanggal 31 Mei 2021. Pembangunan ini melibatkan pemerintahan Kota Surabaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, dan masih banyak lagi. Wisata air ini berada di dua tempat, yaitu Taman Prestasi di Jalan Ketapang Kali nomor 6, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, dan juga di dalam Monumen Kapal Selam di Jalan Pemuda nomor 39 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Jadwal di kedua tempat ini sama, yaitu hari biasa dari jam 3 sore hingga 9 malam, dan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur dari jam 8 pagi hingga 9 malam. Pembelian tiket Monumen Kapal Selam dilakukan secara manual di loket pintu masuk dengan mengatakan bahwa ingin membeli tiket khusus wisata perahu Kalimas sejumlah Rp16.000 per orang dengan rute Monumen Kapal Selam hingga Siola. Sedangkan pembelian tiket di Taman Prestasi dilakukan secara online melalui website tiket.surabaya.go.id dengan melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau M-Banking sejumlah Rp7.000 per orang dengan rute Taman Prestasi hingga Taman Ekspresi. Tak usah khawatir, kita akan diberikan keamanan menggunakan pelampung rompi masing-masing. Terdapat 12 perahu yang ada dengan kapasitas 12, 15, dan 20 orang.